melakukan pengawasan dan patroli bersama di setiap jalur-jalur tradisional di sepanjang garis batas wilayah Republik Indonesia, yakni bersama unsur-unsur yang ada di pos lintas batas negara masing-masing, yaitu unsur imigrasi, unsur bea cukai, dan TNI Polri. Masih dalam suasana menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, topik kita hari ini masih tentang semangat nasionalisme. Dan saya, Kori Olivia dari Tagar TV, hari ini sudah bersama dengan Bapak Albertus Taufman, penanggung jawab karantina ikan PLBN atau Pos Lintas Batas Negara Motomasin yang merupakan perbatasan dengan Timor Leste. Halo Pak Albert. Halo Kori. Pak, boleh diceritakan tentang profesi Bapak sebagai penanggung jawab karantina ikan di Pos Lintas Batas Negara. Itu seperti apa sih, Pak? Ya, kami sebagai petugas karantina ikan melakukan tindakan karantina berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang karantina ikan. Apa itu karantina ikan? Karantina ikan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Republik Indonesia. Petugas karantina ikan dalam hal ini melakukan tindakan karantina ikan atau disebut dengan 8 tindakan karantina, yakni 1. Pemeriksaan, 2. Pengasingan, 3. Pengamatan, 4. Perlakuan, 5. Penahanan, 6. Penolakan, 7. Pemusnahan, dan 8. Pembebasan atau penerbitan sertifikat karantina ikan itu sendiri. Setiap produk perikanan yang akan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia melalui PLBN Motomasin wajib dilengkapi dengan dokumen karantina ikan atau sertifikat karantina ikan. Selain itu, tugas dari karantina ikan ialah menjamin setiap produk perikanan yang diekspor terjamin mutu dari produk perikanan tersebut. Dalam melakukan tindakan karantina ikan, kami juga melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap barang bawaan maupun barang muatan dalam kendaraan terhadap setiap masyarakat yang melakukan perjalanan baik dari Indonesia maupun dari Timor Leste. Nah, kalau pekerjaan Bapak ini berarti di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan ya? Ya benar, kami adalah unsur dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau yang sering kita dengar BKIPM. BKIPM sendiri mempunyai beberapa UPT atau unit pelaksanaan teknis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya adalah unit pelaksanaan teknis Stasiun Karantina Ikan Kupang yang mempunyai wilayah kerja, yakni wilayah kerja Pos Lintas Batas Negara Motain, Pos Lintas Batas Negara Wini, dan Pos Lintas Batas Negara Motomasin. Ada pengalaman Pak terlibat menjaga dan membangun Indonesia? Tapi sebenarnya pekerjaan Bapak ini juga sudah termasuk menjaga Indonesia ya? Ya, pengalaman kami menjaga Indonesia adalah melakukan pengawasan dan patroli bersama di setiap jalur-jalur tradisional di sepanjang garis batas wilayah Republik Indonesia, yakni bersama unsur-unsur yang ada di pos lintas batas negara masing-masing, yaitu unsur imigrasi, unsur bea cukai, dan TNI Polri. Di tempat kerja Bapak atau mungkin daerah Bapak pastinya bertemu dengan banyak orang yang beragam suku, agama, adat, dan kebiasaan kan? Adakah cerita yang menarik di balik pengalaman itu, Pak? Cerita yang menariknya adalah bahwa kami semua datang ke sini karena tugas. Kami datang dengan latar belakang, dengan karakter yang berbeda-beda, tetapi kami saling menghormati dan saling menghargai. Dan kami saling bertukar cerita tentang daerah masing-masing dengan adat istiadat masing-masing, dengan karakter masing-masing. Dan saya sendiri sangat bangga karena saya berasal dari Papua, bisa datang bertugas di sini mengambil bagian dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia
di pos lintas batas ini dengan negara Timur Leste. Itu adalah pengalaman yang menarik, pengalaman yang baik, bahwa saya dari Papua juga bisa bertugas di sini adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Pak Albert sendiri gimana sih melihat Indonesia setelah 75 tahun merdeka? Saya melihat bahwa dengan pemerintahan yang saat ini, dengan misi pembangunan dari daerah terpencil ke daerah kota, itu adalah suatu kemajuan yang luar biasa, sehingga pembangunan itu dapat merata dari daerah terpencil ke daerah perkotaan, sehingga perkembangan ekonomi untuk kedepannya jauh lebih baik. Harapannya mau Indonesia yang seperti apa, Pak? Harapan kami untuk Indonesia ke depan adalah bahwa negara kita bebas dari KKN. Sebab dengan bebas dari KKN maka Pancasila, sila kelima dapat terpenuhi. Pak Albert, seiring dengan perkembangan teknologi, internet kini menjadi salah satu kebutuhan utama, apalagi di saat pandemi seperti ini kan. Dan kita tahu Telkomsel adalah salah satu provider internet yang utama di Indonesia. Nah, kalau Pak Albert sendiri, gimana nih melihat Telkomsel dalam mendukung Indonesia maju? Bagi kami, Telkomsel adalah yang terbaik dan sangat mendukung, sebab Telkomsel dapat menjangkau seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama bagi kami yang berada di pos lintas batas negara Motamasin ini, sebab segala aktivitas kami, segala tugas dan pekerjaan kami sudah bersifat online, sehingga sangat mendukung dalam kelancaran tugas dan pekerjaan kami. Bagi kami, Telkomsel tetap yang terbaik. Pak Albert, terima kasih ya sudah mau meluangkan waktu untuk Tagar TV. Sehat dan sukses selalu, Pak. Sama-sama, Kori, sehat selalu juga. Netizen, demikian perbincangan kita dengan Bapak Albertus Taufman, penanggung jawab karantina ikan PLBN atau Pos Lintas Batas Negara Motomasin yang merupakan perbatasan dengan Timor Leste. Subscribe channel YouTube Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik, membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.